Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Lagi-lagi kasus korupsi menimpa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Menteri KKP yang tengah menjabat diduga terlibat dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu sebesar apa potensi korupsi di kementerian ini? Selengkapnya dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan menggoda iman. Kita langsung lihat slide yang pertama. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini menjadi sorotan publik setelah KPK melakukan penangkapan pada Menteri Edi Prabowo dan 17 orang lainnya. Sebelumnya tidak terlalu banyak sorotan ke kementerian ini selain karena menteri sebelumnya yaitu Ibu Susi Pujiastuti yang populer karena aksi penenggelaman kapal. Padahal sebenarnya kementerian ini memegang peranan yang cukup penting mengatur kelautan dan perikanan di RI yang dikelilingi oleh lautan. Bayangkan saja luas laut Indonesia ini 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai Indonesia ini hingga 108.000 kilometer. Tapi ternyata kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDB Indonesia justru berbanding terbalik hanya 3,7% saja per September 2020. Padahal potensinya menurut data kementerian sendiri ini bisa mencapai lebih dari 130% dari PDB dengan nilai ekonomi mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahunnya. Artinya sektor ini memang belum terolah dengan baik atau rawan dengan tindakan kecurangan alias korupsi yang juga sudah diakui oleh KPK sejak bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 2016, Wakil Ketua KPK yang menjabat saat itu Laode Muhammad Syarif sempat menyebutkan kalau KKP ini memang rawan korupsi dan ada beberapa titik yang disimpulkan ya sebagai titik rawan korupsi. Yang pertama terkait dengan pengurangan tonase kapal untuk menghindari besaran pajak yang harus dikeluarkan pemilik kapal. Kedua, soal regulasi yang diterbitkan oleh KKP sendiri yang penerapannya justru tidak luput dari penyuapan dan juga akal-akalan. Lalu soal pengukuran kapal yang pengawasannya juga lemah sehingga kerap di markdown. Juga kapal-kapal yang ditangkap karena melanggar regulasi yang akhirnya juga kembali ke pemilik kapal sendiri dengan sedikit penyuapan ke petugas. Sempat hal ini berkurang karena ketika Menteri KKP sebelumnya menjabat yaitu Susi Pujiastuti, kapal yang melanggar ditindak dengan ditenggelamkan. Namun justru sekarang aturannya berubah lagi oleh Menteri KKP Edi Prabowo. Bahkan hingga 2019, 4 titik rawan ini disebut beberapa pihak belum bisa dicarikan penanganan yang sesuai dengan kebijakan baru yang komprehensif. Nah, selain 4 titik rawan ini, masih banyak kantung-kantung rawan korupsi lainnya termasuk pengadaan mesin kapal penangkap ikan dari tahun 2015 hingga 2019, dugaan gratifikasi pengadaan kapal patroli cepat Orca, pengadaan keramba jaring apung di Pangandaran, Karimun Jawa, dan juga di Sabang dan banyak lainnya termasuk penjualan dan bisnis kepiting, kerang, dan lobster ilegal. Nah, 10 kasus dugaan korupsi di KKP ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Front Nelayan Indonesia dalam audiensi dengan KPK di tahun 2019 lalu. Tapi belum juga terlihat penyelesaiannya ataupun tindak lanjut penanganan kasusnya hingga tiba pada penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Tidak heran juga karena anggaran KKP ini meskipun bukan yang terbesar di kabinet ya, tapi cukup menggiurkan banyak pihak. Seperti apa? Kita akan lihat slide berikutnya. Anggaran KKP bukanlah yang terbesar, tapi mendapat kenaikan untuk tahun 2021. Putusan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 2020 menyebut anggaran untuk KKP ini sebesar 6,65 triliun rupiah, 2,68 triliun rupiah untuk belanja operasional dan 3,96 triliun rupiah untuk belanja non operasional. Lalu beberapa kegiatan prioritas ini adalah pengadaan 20 unit kapal 5 GT dan alat penangkapan ikan 500 paket, 120.000 orang premi asuransi nelayan dan 5 lokasi kampung nelayan maju. Juga untuk pembangunan 27 lokasi pelabuhan perikanan, peningkatan operasional pelabuhan perikanan di 34 provinsi dan percepatan perizinan usaha melalui silat dan SIMKADA dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan anggaran di 2020 di tahun ini sebesar 6,47 triliun rupiah. Namun per September 2020 yang sudah terrealisasi ini sebenarnya baru 54,44% saja. Jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi memang cukup fluktuatif penyerapan anggaran di KKP ini ya. Kalau di 2015 ini hanya 87,02% saja begitu ya. Di 2016 hanya 61,07% saja. Di 2017 ini hanya 66,88% saja. Di 2018 hanya 79,89% saja dan di 2019 ini masih cukup tinggi ya sampai 91,37%.
Akibat pandemi, anggaran KKP harus direlokasi dan digeser untuk memprioritaskan program penting yang bisa membantu pemulihan ekonomi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Di tahun ini saja kurang lebih ada 23 kegiatan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di 107 satuan kerja KKP dengan dana senilai 16 miliar rupiah. Tapi sayang belum sampai tahun 2020 selesai, tapi kasus dugaan korupsi malah menghinggapi sang menteri. Dan faktanya bukan hanya Edi Prabowo, Menteri KKP yang pernah terlibat dengan KPK, tapi ada 2 lagi menteri sebelumnya yang juga pernah menghadapi KPK. Siapa? Kita cek slide berikutnya. Nah, kita akan lihat yang pertama Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong. Rohmin terjerat korupsi dana non-budgeter di KKP. Rohmin disebut memerintahkan pada pejabat eselon 1 dan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia untuk mengumpulkan uang sebesar 1% dari anggaran di unit kerja masing-masing dengan total dana terkumpul hingga 11,5 miliar rupiah. Dan dana tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan menteri yang tidak dianggarkan pada APBN. Lalu pihak Rohmin mengatakan dana tersebut diberikan kepada partai. Pada Juli 2007, guru besar IPB ini akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh pengadilan tipikor. Hingga bebas, Rohmin menolak bahwa dirinya mengantongi sepeser pun dana kementerian. Sempat disampaikan pada media ini menarik, kalau siapapun yang jadi menteri pasti akan dimintai sumbangan, padahal APBN tidak mengalokasikan. Dan sumbangan yang diberikan ya bukan dengan uang negara tapi dari dana taktis, sehingga akhirnya membuat dia dilaporkan. Berikutnya Fadel Muhammad yang menjabat sebagai Menteri KKP pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 22 Oktober 2009 hingga di-reshuffle di 18 Oktober 2011. Namun kasus korupsi yang menimpanya memang tidak selaku menteri ya waktu itu, tapi justru ketika Fadel ini menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Pertama terkait penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah. Dana tersebut dibagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Lalu juga terkait penyalahgunaan alat kesehatan di tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Kalau di kasus ini status Fadel bukanlah tersangka. Nah, setelah Rohmin dan Fadel, satu lagi daftar Menteri KKP yang tersandung KPK. Kita akan bahas lebih lengkap di slide berikutnya. Edi Prabowo ditangkap KPK dini hari 25 November 2020 atas dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster dan sudah ditetapkan sebagai tersangka di 26 November. Edi yang baru pulang dari lawatan ke Amerika Serikat ditangkap bersama dengan 17 orang lainnya termasuk istri Edi, Iis Rosita yang merupakan anggota Komisi 5 DPR. Edi ini adalah salah satu orang kepercayaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya pernah beredar kabar terkait kejanggalan kebijakan kontroversial terkait dengan benih lobster ini. Jadi Edi menjamin penetapan eksportir benih lobster telah melalui prosedur baku tanpa keistimewaan. Tapi ketika ditelusuri, banyak perusahaan eksportir ini memiliki jaringan dengan partai dan bekas penyelundup. Nah, di Juli 2020 ada 25 perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster. Nah, ada kesamaan di antara perusahaan-perusahaan itu, yaitu baru didirikan 2-3 bulan sejak KKP membuka keran ekspor benih lobster di awal Mei 2020. Kalaupun ada yang sudah lama didirikan, tapi tujuan awal perusahaannya itu bukan ekspor lobster atau mungkin pedagang ikan begitu ya, tapi misalkan izinnya kontraktor begitu. Nah, salah satu PT yaitu PT Royal Samudra Nusantara, komisaris utamanya adalah Ahmad Bahtiar yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Partai Gerindra. Lalu PT Bima Sakti Mutiara ini hampir semua sahamnya dimiliki oleh PT Asasri Pratama. Nah, komisaris Bima Sakti adalah Hasim Sujono Joyo Hadikusumo. Kita tahu ya ini adiknya Prabowo Subianto begitu. Lalu PT Agro Industri Nasional. Nih, direktur utamanya adalah Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Sandi ketika Pilpres 2019. Nah, selain Gerindra, ada juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ada PT Alam Laut Agung, ini dimiliki kader PKS Suryade. Lalu Fahri Hamzah juga berkongsi dengan Aziz Mokhtar untuk memodali salah satu PT yang diberi izin yaitu PT Nusa Tenggara Budidaya. Jadi memang cukup mencurigakan ya kenapa semuanya bisa begitu kebetulan. Nah, di sisi lain terlihat penambahan kekayaan Edi Prabowo jika dibandingkan dengan laporan di 2018. Berdasarkan laporan di Maret 2020, harta Edi ini mencapai
lebih dari 7,4 miliar rupiah. Padahal di 2018 akhir ini hanya sekitar 4,5 miliar rupiah. Sedangkan kekayaan istrinya ini juga berkisar 7,1 miliar rupiah. Nah, selain soal lobster, memang ada beberapa kebijakan Edi juga yang dinilai kontroversial karena berlawanan dengan kebijakan menteri sebelumnya, yaitu Susi Pujiastuti. Yang pertama terkait dengan pencabutan batasan ukuran kapal, lalu terkait dengan perubahan ketentuan penenggelaman kapal. Nah, jadi yang berusaha kabur saja yang ditenggelamkan begitu ya. Lalu cantrang, ini cantrang yang dilarang oleh Susi, lalu akhirnya diperbolehkan oleh Edi. Lalu juga larangan transshipment yang akhirnya dihapus. Memang cukup banyak yang menimbulkan pertanyaan, tapi bila benar yang dikatakan Rohmin soal sumbangan partai, ini lalu menjadi pertimbangan juga apakah penangkapan Edi ini bersifat politis atau murni penegakan hukum. Apapun itu, kita berharap bisa memberikan pelajaran terbaik dan KKP bisa berfungsi lebih baik lagi meningkatkan sektor kelautan dan perikanan. Demikian.